Saat ini Indonesia berada dalam momen yang sangat menentukan. Ketemu lagi dengan Om Begawan. Sebelum saya akan membedah sebuah peristiwa, saya mengucapkan duka cita yang mendalam atas wafatnya Paus Fransiskus. Semoga keteladan mampu memberikan kedamaian untuk dunia ini. Kerendahan hatinya dan juga contoh yang dia berikan untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Sekali lagi saya ucapkan bela sungkawa yang sangat mendalam untuk Paus Fransiskus. Oke, kita kembali untuk membedah sebuah peristiwa. Wakil presiden kita, diakui atau tidak, memang performanya jauh di bawah standar. Saya bukan menghina, bukan, tetapi ini fakta dengan perbandingan wakil presiden yang lain sejak Indonesia ini berdiri. Dari Muhammad Hatta sampai dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan saat dia nyoba ngonten, ngunggah video yang sok menunjukkan kecerdasannya dia, menyampaikan pokok-pokok pikiran di channel resmi wakil presiden, yang ada malah banyak sorotan negatif. Bahasa sederhananya itu dikritik habis-habisan, dihajar atau menuai cercaan. Dan konten ini bertopik soal bonus demografi. Dan baru tadi Om Begawan tuh ngerti, unggahan itu bukan saja ditayangin di channel resmi Wapres loh, namun juga di channel pribadinya Gibran. Nah, respon yang diberikan setali 3 uang juga. Jas buka ikat belangkon. Sama juga Sami Mawon. Komentar yang memenuhi tayangan itu isinya bikin ngelus dos-dos. Prihatin. Benar-benar menyedihkan. Ya ada sih yang positif pasti, karena dia kan tetap punya relawan, punya pemuja, punya pendukung. Tetapi gak signifikan jumlahnya. Kalah banyak. Berbanding 1:10. Gibran gagal menyajikan pokok pikiran sebagai pejabat negara, gagal menerjemahkan, atau mungkin malah dia tidak paham atas narasi yang dia sampaikan, atau minimal memberi secercah harapan atas prediksi bakal terjadinya bonus demografi ini. Bagi yang belum tahu apa itu bonus demografi, ya jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia dewasa serta anak-anak. Lah sederhananya, bila kita ingin mendirikan sebuah bangunan, banyaknya tenaga kerja akan mempercepat selesainya bangunan itu. Itu gambaran gampang. Jadi tenaga kerjanya kalau dikerjakan 10 orang dengan 100 orang pasti lebih cepat yang 100 orang. Nah di channel Istana Wakil Presiden, viewer baru sekitar 17.000. Sedangkan di channel pribadi sudah 500.000 ya, yang nonton itu. Nah malam ini ya mungkin sudah 600.000 ya Tapi yang komen itu hampir semua akun real, bukan bot alias akun fake. Sudah begitu, unggahan berjudul generasi muda bonus demografi dan masa depan Indonesia itu gak jelas juntrungnya, mau kemana arahnya. Dan sampai sekarang Begawan nonton itu, dislike atau gak suka atau jempol ke bawah itu tembus 92%. Atau 57.000 viewer yang pencet tombol itu. Artinya itu 92% itu pasti komentarnya juga negatif. Coba kita resapi saja. Beneran bonus demografi adalah kesempatan, celah yang positif buat Indonesia akan jadi negara yang melesat, maju, ekonominya melonjak. Ya. Dan itu tentu mau kita semua. Ya harapan masyarakat begitu. Mimpi semua orang Indonesia ya begitu. Loh kapan bonus demografi bakal terjadi? Tahun 2030 atau hingga 2045. Bakal terdapat 208 juta penduduk usia produktif. Masalah utama dari konten Wapres itu, dia tidak menggambarkan, gagal menyajikan menurut Begawan apa saja checkpoint, milestone atau tangga-tangga yang bakal disiapkan sama pemerintah. Level-level yang mau dicapai itu apa? Agar harapan itu terjadi.
supaya bonus demografi kita menjadi benefit, melentingkan Indonesia sebagai negara. Lo ingat lo, meski banyak usia kerja dibanding usia non produktif, under road map-nya keliru, peta jalan itu ya zong, nol, nggak ada hasilnya. Harapan bakal tinggal harapan. Kenyataan yang kita impi-impikan tentang welfare state, negara kemakmuran atau negara sejahtera, ya hanya tong kosong berbunyi nyaring. Live service saja, halusinasi. Yang mengejutkan lagi, para Fiverr konten Wapres itu paham itu semua, antara apa yang dikatakan Gibran dengan apa yang dia kerjakan. Mau tahu akibatnya? Habis sudah itu nambah baik Gibran itu. Bahkan yang di dislike alias tidak menyukai postingan alias jempol terbalik jumlahnya berlipat-lipat dibandingkan yang pencet tombol like, yang suka dengan jempol ke atas gini. Loh gini loh Mas Wapres, Mas Gibran, kita pernah kenal, kita pernah ngobrol gitu. Gawe konten itu tidak sekedar nyepakne naskah, bukan hanya siapkan skrip lantas dibaca. Materi harus penuh dalam otak kita. Jadi paham kita menyampaikan. Tidak sekedar itu aja, atau ditambahi beberapa editan sing Yahoo bisa. Viewer jadi kemudian menyukai. Nah, kalau keliru disimpulkan begitu, repot. Oh, Begawan yang konten sudah 2,5 tahun, hampir 3 tahun. Masih sering merasa gagal. Kurang sukses buat delivery. Ya. Kalau hanya bicara soal topik, substansinya kasih informasi. Nah, cemen loh, welek banget. Dari kopas status ngomong di Facebook, dibacakan lah rampung. Ini kan ngompol, yang Begawan tidak begitu. Kopas tanpa izin atau diklaim sebagai milik sendiri. Itu arahnya nyolong, mencuri, copy paste tanpa izin itu yang rampok. Nanti sorry Begawan nggak kayak gitu. Nah, skrip atau naskah atau narasi mesti diisi lebih dari sekedar informasi. Nah, yang terpenting itu opini kita sejauh mana, pendapat kita itu seperti apa. Gibran itu kan wakil presiden, orang kedua di negara ini, ya harus turut disertakan. Apa langkah-langkah, level-level, tapak-tapak yang akan digapai itu apa? Tangga yang akan digapai apa? Lah di konten itu belas renek kok. Mau omon atau teng-teng cerit. Teng-teng cerita gitu. Kalau orang bahasa Jawa itu tengok-tengok cerita itu, lah ngobrol neng pos rondro itu loh. Nah, bahasa Jawa bagian selatan tuh gambleh. Kayak komentator. Nah, ya terus dikerutuk netizen. Nah, di sisi lain yang dia kupas berlawanan dengan jalan hidupnya. Berbalik dengan cara meraih jabatan. Ibarat kita mau kuliah, dinasihati sama seseorang yang di SMA aja orang rampung, atau dengerin tips sukses berusaha, tapi dia itu kerjaannya driver ojol. Nah, ini kan gak gato. Coba cek saja nih komentar-komentar yang nimbrung di postingan itu. Nggak sedikit yang malah meledek loh sama Gibran itu. Kan yang ngenes, grantes. Lu gayanya aja sok-sokan muji prestasi anak-anak muda kekinian. Kayak ngomong soal keberhasilan tim animasi Jumbo yang sudah ditonton jutaan orang. Om Begawan tanya ini, apa peran pemerintah di film Jumbo itu? Bayangkan, film itu dibuat dalam rentang waktu 5 tahun lah. Dikerjakan banyak animator muda. Bareng akeh sing nonton. Gibran sekedar riding the wave. Numpang tenar. Nah, konyol loh. Yang kedua, muji prestasi timnas sepak bola usia 17 yang lolos di ajang Piala Dunia besok November. Lo kesengnya itu kayak peng-pengan aja. Ada kontribusi pemerintah atas keberhasilan itu. Sekarang coba ada yang bisa jelaskan, apakah pemerintah sudah memfasilitasi kompetisi rutin buat yang levelnya usia dini? Ajang pembinaan usia dini kita lebih banyak digelar swasta atau pemerintah. Coba katakan. Lah sudahlah, Gibran gak usah sok-sokan. Bicara soal bonus demografi, gedabrus ngalor gitu itu. Ini menurut analisa Begawan seperti itu. Karena bertolak belakang dengan apa kenyataan yang dihadapi. Hanya bicara dengan durasi 6 menit 24 detik. Isinya kembangan roh.
Cuma basbus. Semacam gambaran umum soal bonus demografi. Dia tidak memperlihatkan what government do, apa yang mau dilakukan pemerintah. Bukan karena waktu kampanye, banyak pendukungnya bilang, dia mencerminkan anak muda yang berhasil loh, berani bertarung di politik. Tapi tidak didorong-dorong bapak. Dia juga bicara tentang anak muda dan teknologi, tentang AI. Tapi setelah jadi wapres, dia sudah melakukan apa? Oh renek, nggak ada. Ada yang tahu dia pernah mendorong atau fokus membina sekelompok kecil anak muda di bidang tertentu. Lantas terlihat hasilnya. Oh renek belas. Dia menjanjikan 19 juta lapangan kerja. Zong, nggak ada. Malah justru PHK. Yang tsunami terus terjadi. Ya sekarang apakah janji itu tidak terbuka? Tampak di depan mata kita. Ya prudel, nggak ada. Ini tak jamin ya anak-anak muda kita, generasi milenial yang nyimak apa yang dia omongkan. Nggak mudeng, karepe ngopo ibu jagi. Apakah narasi yang dia baca itu nasihat? Arahnya lebih ke motivasi atau menggambarkan rencana pemerintah atau apa? Nggak jelas. Orang jelas, Omegawan jamin ini. Siapapun sepakat dan setuju. Bonus demografi itu adalah sebuah potensi atau kesempatan modal yang bagus. Pernahkah kita berpikir? Mesti punya potensi, ada peluang, modal yang lumayan. Tetapi jika langkah-langkahnya keliru, nggak bener, nggak lurus, hasil yang didapat itu ya buntung. Rugi. Ampun aja lah mas. Jangan dikira apa yang Anda sampaikan itu bisa membangkitkan greget, semangat, memacu kerja keras, apalagi optimisme anak muda. Lalu PHK bergulung-gulung, gimana dia mau meyakinkan rakyatnya? Lalu dia sama dua adiknya duwe gawean saiki ya digolek nih bapaknya. Kalau tidak dengan Friedrich bapaknya nggak mungkin. Dia jadi wali kota, jadi wakil presiden. Kenyataannya, faktanya seperti itu. Nggak usah dibantah. Suka nggak suka, setuju atau membantah. Gibran jadi wapres, Bobi jadi gubernur, dan Kaisang jadi ketua partai. Itu ya karena bapaknya wis presiden. Istilah zaman sekarang itu Gibran itu punya private anggelmen. Modal yang nggak dipunyai sama orang lain. Keistimewaan yang tidak semua orang miliki. Dia omong berbusa-busa di channel. Wenteng aja, penak. Faktanya yang dihadapi jutaan generasi muda, enggak seperti itu. Lulusan-lulusan perguruan tinggi itu tidak sama dengan modal dia jadi wapres. Enggak sama. Kita semua juga sepakat kok. Narasi itu bukan dia sendiri yang buat. Pasti ada staf wapres yang membikinkan. Ya apa-apa dibikinkan. Pegawainya kadang-kadang ya dibikinkan. Tapi mbok ya skrip itu diberi sentuhan. Dikasih jiwa. Ada isinya, dibawakan dengan penuh perasaan, dan ada kenyataannya, tidak berbalik. Nah sebelum dibawakan, apa yang nggak dicek dulu tuh, diperiksa, kasih masukan apa yang kurang. Emang dia pikir ngonten itu hanya modal keberanian, terus ada teleprompter dan kamera rampung urusannya. Oh enggak seperti itu. Harus ada tujuannya, gamenya apa, yang disampaikan apa, punya dampak atau tidak. Coba Omegawan pengen tahu. Apa wapres ngerti? Apa insentif yang diberikan ke pemerintah buat pengusaha-pengusaha muda? Atau entrepreneur di bawah usia 40 tahun? Lah nggak ngerti lah dia. Lah tugas pemerintah kuwi ora jarkoni, iso ujar ora iso nglakoni. Mung jeplak tok ning ora iso mengimplementasikan. Gedang woh pakel mung gampang nglakoni angel. Ya. Nah, sejak Prabowo Gibran menjabat, kurang lebih 6 bulan saat ini, sampai hari ini, adakah yang bisa menunjukkan apa kemudahan yang disediakan pemerintah agar anak-anak muda Indonesia punya kesempatan luas? Jangankan kesempatan, kendaraan telat disita. Ya, ngurus apa-apa sulit, pajak dinaikkan, dicekik. Lalu menyediakan peluang kerja saja gagal kok. Janji 19 juta, satu pun belum ada. Malah PHK yang terjadi. Tidak perlu ngedorong-ngedorong pada anak muda kita. Sok-sokan tahu banyak hal, lantas tinggal omong, dan hanya itu aja. Lambok suara netizen itu didengerin, dituruti, dikabulkan. Wanita yang dia kritik
atas apa yang Anda ucapkan, Anda sampaikan. Dan sudah banyak yang berharap. Wapres mau datang atau hadir ke kampus, ke universitas, diskusi sama mahasiswa. Ditunggu banyak orang. Dia hanya mau berkunjung di SMA, SMP, malah SD. Hanya masalah makan bergizi gratis. Itu pun bukan buat bincang-bincang, hanya memantau. Pemimpin pemantau program, ya nggak salah. Pemimpin ngecek progres proyek, ya nggak keliru. Tetapi apa manfaatnya? Apa yang menjadi dampak dari ketika dia mendatangi di beberapa proyek itu? Tapi pemimpin yang diskusi, banyak membaca, dialog, tukar pikiran dengan rakyat, itu akan memudahkan pemimpin tahu secara langsung aspirasi rakyat. Rakyat juga ngerti apa yang ada di pikiran para pemimpinnya. Apalagi sebagai generasi muda. Wapres kan idealnya ngasih keteladanan, berani dialog sama para mahasiswa. Apanya yang ditakuti? Kenyataannya sampai sekarang, ora kelakon belas. Kalau toh berani, paling datang ya kampus-kampus yang ikatan dinas. Yang punya ketentuan-ketentuan berlaku. Orang entuk sak geleme dhewe seperti universitas-universitas yang lain. Jadi mahasiswanya nggak berani bersuara kritis. Oh, ditokne, di DO lah bahasanya. Padahal Anda Gibran bersedia berkomunikasi. Itu malah membuat citra dia makin baik. Dalam hati kecilnya, dia ngerti benar. Mesti sudah berhasil mendapatkan jabatan Wapres. Itu bukan atas kerja kerasnya sendiri. Dia paham. Bukankah jabatan Wapres yang disandangnya mencerminkan tentang kesempatan kerja di Indonesia benar-benar hampir tidak ada. Buktinya, usahanya dia juga nggak tahu jeluntrungnya sekarang. Loh, sampai-sampai anak-anak presiden nyari kerja wae mesti dicarikan bapaknya. Tidak usah berlaku ngasih motivasi. Sebab orang-orang nggak respect. Ya. Dengan kenyataannya belas tidak ada match-nya sama sekali. Dengan posisi Wapres sekarang ini, bila mau jujur loh, ada beberapa anak muda sekarang yang bisa jadi leader tinimbang jadi follower. Yang berhasil jadi trendsetter tinimbang jadi buntute alias ikut-ikutan. Buntuter. Tampil sebagai policy atau maker dibandingkan jadi hater. Nah, bonus demografi itu akan jadi opportunity sekaligus menciptakan trap, jebakan. Lo tinggal bagaimana pemerintah. Ingat lo, 5 tahun lagi Indonesia memasuki bonus demografi. Dan sejak sekarang harus dipersiapkan. 57%. Tunggu aja. Apakah ini benar-benar akan menjadi kenyataan bonus demografi? Dengan 57%. Gen Z yang akan muncul 5 tahun lagi. Bonus demografi bakal jadi potensi besar. Itu bila negara peta jalannya benar. Lurus tahapan-tahapannya jelas. Lah ngomong bonus demografi mau gambleh. Untuk apa? Tidak dijelaskan apa yang akan disiapkan sama negara untuk tahun-tahun ke depan, bahkan 5 tahun yang akan datang. Gak usah banyak cincong, gak usah banyak potensi. Memastikan ekonomi tumbuh 5% saja. Pemerintah ragu-ragu. Gibran kok mau kasih motivasi. Lalu dia sendiri aja mendapatkan jabatan Wapres. Itu bukan usahanya sendiri, tak balani lagi. Supaya masyarakat paham. Apakah ada yang bisa menyebutkan prestasi Gibran sebagai anak muda sebelum jadi Wapres? Misalnya nih, anggap saja bisnisnya cili pari, terus apa lagi? Martabak. Bingung kan? Solo sana itu, di Jawa Tengah sana, kota yang pernah dia pimpin. Gak ada legacy. Dia sama sekali gak ada. Gak ada tinggalan yang bermanfaat konkret bagi rakyatnya. Bukan tinggalan bangunan fisik loh. Tapi tinggalan program non-fisik yang masih dijaga dan berguna bagi rakyat. Bisa disebutkan? Nggak ada. Kepemimpinan Prabowo Gibran sulit merealisasikan kesempatan mewujudkan bonus demografi. Jadi sesuatu harapan bangsa ini yang ada di pikiran Om Begawan sekarang. Bukan demo bonus demografi, melainkan beban demografi untuk 5 tahun yang akan datang. Jika pemerintah salah dalam mengelola negara ini. Itu ya, jangan salah paham. Ini kritikan, bukan menghina. Untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Salam Begawan, salam ngobrol. Jangan lupa subscribe. Dadah.